Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma arzuqna ikhlas fil a'mal. Allahumma arzuqna ikhlas fil a'mal. Allahumma arzuqna ikhlas fil a'mal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjidur Rahman Pak Ustadz Muhammad Soleh SPD. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus Masjidur Rahman, Pak Ustadz Muhammadun, dan bapak-bapak semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan mengkaji surat Yasin ayat ke-45, 46, 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kalian semua terhadap siksa yang ada di depan kalian dan terhadap siksa yang ada di belakang kalian, supaya kalian semua dirahmati. Dan tidaklah datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan mereka, kecuali mereka semua terhadap tanda itu berpaling. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebahagian dari rizki yang Allah berikan kepada kalian, maka orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami harus memberi makan kepada orang yang jika Allah menghendaki, Allah akan memberikan makan kepadanya? Tidaklah kalian itu kecuali ada dalam kesesatan yang nyata. Mari kita
perhatikan kata demi kata yang ada dalam ayat ini. Ayat 45. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan ini levelnya Nabi. Bisa jadi yang mengatakan ini orang-orang soleh. Apa yang dikatakan orang soleh? Orang-orang soleh mengatakan kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang diajak ke dalam jalan Allah. Lahum itu kepada manusia, umumnya gitu. Tapi secara khusus kepada orang-orang kafir. Bisa kafir yang musyrik, bisa kafir yang tidak mempercayai Tuhan. Apabila orang-orang soleh mengatakan kepada mereka, ittaqu, takutlah kalian semua, ma baina aidikum, terhadap siksa yang ada di depan kalian. Maksudnya adalah terhadap siksa yang ada di dunia, akibat dari dosa yang kalian lakukan. Dosa, setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu ada konsekuensi hukum, ada akibatnya, ada balasannya. Setiap dosa yang kita lakukan, baik dosa itu besar ataupun kecil, pasti konsekuensi dari setiap dosa yang dilakukan oleh manusia akan ditemui di dunia dan di akhirat. Itu sudah pasti tuh. Balasan dari dosa yang dilakukan oleh seseorang paling kecil itu adalah kebingungan, gundah, resah, hati tidak nyaman gitu. Jadi setiap seseorang melakukan dosa itu sudah barang tentu hatinya itu tidak nyaman. Itu paling minimal itu. Bingung, ragu, gundah. Itu paling kecil tuh. Hukuman bagi orang yang berbuat dosa paling kecil itu adalah hatinya tidak merasa enak, tidak nyaman. Itu paling kecil itu. Kalau seseorang setelah melakukan dosa kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hukuman berupa kegelisahan, kemudian dia sadar akan kesalahannya, dia masih bisa istighfar, masih bisa taubat. Kalau belum sadar juga, kalau belum sadar, dia akan diberikan hukuman yang levelnya lebih berat lagi daripada ketidaknyamanan di dalam hati. Itu sudah suatu kepastian. Ia mah tidak nyaman dalam hati, kemudian ditingkatkan lagi level siksaannya. Bermacam-macam itu. Entah itu berupa musibah, musibahnya mungkin yang kecil dulu. Yang kecil dulu. Sakit kaki misalkan gitu, sakit kepala, merasa badan gak enak. Itu ada aja pasti. Nggak sadar juga dinaikin lagi levelnya.
musibah yang agak sedang sedikit mungkin gitu ya. Motor ketabrak gitu misalkan. Kitanya selamat, motornya rusak gitu mungkin. Atau duitnya hilang. Itu macam-macam tuh. Masih belum sadar juga dinaikin lagi levelnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang memang agak berat sedikit. Gak sadar terus dinaikin levelnya sampai dia sadar. Berupa kematian keluarganya mungkin gitu. Gak sadar juga terus oleh Allah Subhanahu wa taala bertahap diberikan musibah supaya dia sadar. Sampai level terakhir di mana dia nggak bisa taubat sama sekali, yaitu ketika dia sakaratul maut. Itu udah nggak bisa tuh. Orang yang berbuat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa itu terus menerus dilakukan, Allah terus menerus menegur dia melalui berbagai macam bentuk. Nah, sampai nanti pada akhirnya dia tidak bisa lagi taubat, padahal dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan selama dia hidup salah. Itu ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, sadar dia tuh, ditampakkan semua yang pernah dia lakukan di dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqu ma baina aidikum. Takutlah kalian semua terhadap siksaan yang ada di dunia. Ma baina aidikum itu tafsirannya adalah siksaan yang ada di dunia. Yang jika kamu menyadari siksaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala masih mengampunimu. Masih punya kesempatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Wa ma khalfakum, dan takutlah kalian semua terhadap siksa yang ada di belakang kalian. Maksudnya adalah takutlah kalian terhadap siksa yang nanti akan kalian temui di akhirat. Khalfakum itu mulai dari alam kubur, siksa kubur. Siksa kubur, kemudian ketika dia dibangkitkan, orang ketika dibangkitkan nanti rupa dia tergantung amalan ketika dia masih hidup. Terus berlanjut itu. Orang yang berbuat dosa di dunia kemudian tidak sempat ditaubati, tidak sempat dia taubat, maka itu akan diberikan oleh Allah siksaannya dimulai dari alam kubur. Misalkan orang yang selalu meninggalkan sholat secara sengaja, ada siksaan di dalam kubur yang langsung dia terima. Di antaranya menurut hadis itu orang yang tidak sholat nanti disempitkan alam kuburnya sampai meretakan tulang-tulang yang ada di badannya, retak semua itu sampai patah tulang-tulangnya. Tidak jarang kita lihat kalau ada galian kubur gitu kan, orang-orang itu kayak yang dihimpit gitu si badannya itu sampai tulangnya itu nyatu gitu, sampai kayak satu garis gitu. Macam-macam itu. Ada juga nanti ular yang memakan dia, orang yang sering meninggalkan sholat. Atau di dalam kuburnya itu terasa panas, terbakar oleh api. Itu baru ninggalin sholat, belum dosa yang lain. Belum dosa yang lain. Sekecil apapun kesalahan kita yang tidak kita taubati, maka itu akan ditemui siksaannya di dalam kubur. Sekecil misalkan mengambil bambu
atau apa sih istilahnya? Kan kalau kita makan daging suka nyempil di. Dulu ada cerita seperti ini. Ada seseorang yang habis makan daging, kemudian ada sisa daging di gigi gitu kan. Dia lewat rumah tetangganya, di depan rumah kan ada pagar gitu ya dari bambu. Dia ngambil bambunya doang tuh buat nyenghil apa tusuk gigi lah istilahnya gitu. Tusuk gigi. Kemudian dia bermimpi bahwa karena dia mengambil satu helai bambu dari depan rumah tetangganya itu yang menjadi sebab siksaannya di alam kubur. Sekecil itu pun masih ada balasannya nanti di alam kubur. Nah, itu hati-hati. Makanya ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum. Semua kesalahan yang tidak sempat kita taubati di dunia itu ada konsekuensinya, dimulai dari alam kubur. Nah, itu maksudnya wa ma khalfakum. Dan yang ada di belakang kalian, dimulai alam kubur, kemudian ba'ats, kemudian penggiringan ke alam mahsyar, belum lagi di alam mahsyarnya, belum hisab, belum mizan, belum nanti ketika lewat sirat. Panjang perjalanan kita. Nah, itu wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kalian, artinya terhadap siksa yang akan kalian rasakan di akhirat akibat dari dosa-dosa yang kalian lakukan. La'allakum turhamun, supaya kalian semua dirahmati. Maksudnya adalah semua kita hidup kan? Hidup. Kalau turhamun itu hidupnya itu lebih bermakna. Jadi dikasih lebih sama Allah. Kita hidup, orang lain pun hidup. Orang yang tidak beriman pun hidup. Tapi hidup kita lebih bermakna. Satu level lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman. Kita makan, orang lain juga makan, tapi makan kita lebih berkah. Kita diberi rizki, orang lain pun diberi rizki, tapi rizki kita bermanfaat dan berkah. Nah, itu turhamun itu. Ada lebihan gitu yang diberikan kepada kita. Ya, tidak hanya sesuatu yang diberikan secara umum kepada manusia, tapi kita ada lebihannya gitu. Jadi buat orang-orang yang meninggalkan dosa, sekecil apapun dosa itu, ketika dia di dunia, dia akan diberikan rahmat, diberikan sesuatu yang lebih baik daripada orang lain. Nah, itu ya, beda sendiri dia dapatnya. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kalian semua terhadap siksa akibat dari dosa yang diperbuat, baik di dunia ataupun di akhirat, supaya kalian semua diberikan rahmat. Nah, itu. Baik, ayat yang ke-46. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka min ayatin, dari tanda, min ayati rabbihim, yaitu sebahagian tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan mereka, illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka semua berpaling dari tanda itu. Tanda kebesaran Allah itu ada di sekeliling kita.
Semut yang mungkin nggak sengaja kita lihat di depan mata itu adalah tanda kebesaran Allah. Itu ya. Pamaskuri yang saya lihat ini adalah tanda kebesaran Allah. Gitu ya. Pohon-pohon yang ada di rumah kita, kucing gitu kan. Kucing itu adalah tanda kebesaran Allah. Ayam, ikan, Masya Allah. Hujan tadi siang itu adalah tanda kebesaran Allah. Pergantian siang dan malam adalah tanda kebesaran Allah. Banyak sekali. Kalau gitu adalah semua yang kita lihat, yang kita rasakan, semuanya adalah tanda kebesaran Allah. Kemarin yang sudah kita bahas ada 3 tanda kebesaran Allah secara global gitu ya. Tanda kebesaran Allah yang ada di bumi berupa tumbuh-tumbuhan yang bisa kita konsumsi. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah apa yang terjadi di langit, fenomena apa? Fenomena yang terjadi di langit berupa pergantian siang dan malam, matahari, bulan, gitu kan? Wa kullum fi falaki yasbahun, dan semuanya itu berada pada garis edarnya masing-masing. Itu luar biasa. Kemudian terakhir kita kemarin bahas mengenai nenek moyang kita. Apabila mereka tidak diselamatkan oleh Allah, tentu kita nggak ada. Gitu ya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Nenek moyang kita tuh yang jumlahnya sekian puluh, nggak sampai ratusan, itu apabila mereka ditenggelamkan, wa inna sya'nugrikhum fala sarikha lahum walahum yunqadun. Kalau mereka ditenggelamkan gitu, dari banjir yang begitu luar biasa menutupi seluruh bumi air, artinya kalau tanpa ada pertolongan dari Allah itu sudah pasti tenggelam tuh kapalnya Nabi Nuh. Karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diselamatkan. Coba kalau mereka nggak diselamatkan, artinya tenggelam ketika itu juga. Nggak ada Pak Muhdah sekarang, ya kan? Nggak ada Pak Ustadz Soleh sekarang. Itu kita harus mikirin hal-hal yang seperti itu. Dari kemarin itu kan ada 3 tanda kebesaran Allah di bumi, di langit. Terus kita coba melihat masa lampau yang dialami oleh orang-orang yang dibawa oleh kapalnya Nabi Nuh. 3 tanda-tanda kebesaran Allah yang sering kita lalaikan gitu. Itu kan dari ayat berapa kemarin? 33 ya. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Terus wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa anabi wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Itu satu tanda kebesaran Allah yang ada di bumi. 4 ayat tuh. 4 ayat berikutnya. Wa ayatul lahumul lail nasrakhu minhun nahara fa idzahum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. 4 ayat lagi yang menerangkan mengenai kekuasaan Allah yang ada di atas bulan, matahari gitu. Terus 4 ayat yang berikutnya wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun wa inna sya'nugrikhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. 4
ayat, 4 ayat, 4 ayat. Jadi 12 ayat kan? Dari ayat berapa kemarin? 33 ya? Sampai 44. Ayat 33 sampai 44. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidaklah datang kepada mereka ayat atau tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah kecuali mereka berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Emang benar. Emang benar. Nasi yang kita makan itu adalah tanda kebesaran Allah, kita berpaling daripadanya. Makan aja gitu kan. Wah enak nih, udah. Cuma sebatas itu, kenyang udah beres. Nggak ada sisi Allahnya di situ. Ya. Ketika tadi perpindahan dari siang ke malam, oh udah sore, oh udah maghrib, udah beres. Nggak ada kaitannya sama Allah di hati kita. Ya. Terus kita melihat anak kita hidup, istri kita hidup, tetangga kita hidup, itu nggak ada ingat-ingat sama zaman dulu gitu, ketika orang-orang diselamatkan di bahtera Nabi Nuh, kan gitu. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Kita nggak ingat ke sana, padahal kita hafal surat Yasin, ya. Nah itu. Illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Ya kita itu sebetulnya yang berpaling. Jangan nyalahin orang di sini. Nah, makanya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita itu hati ini selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sholat pun lupa sama Allah, ya kan? Yang harusnya puncak zikrullah, puncaknya kita mengingat Allah itu dalam sholat. Tapi ketika sholat sendiri kita malah paling lupa sama Allah di sana. Benar apa benar? Paling susah tuh sholat kalau ingat sama Allah. Ingatnya kerjaan, ingatnya rumah bocor. Wah hujan, rumah bocor nggak ya? Ingatnya kendaraan, mungkin. Nah itu. Di saat kita dituntut harus mengingat Allah di situ secara full, malah kita lupa. Allahu Akbarnya aja lupa kita. Allahu Akbar. Blas sampai Assalamualaikum itu blas, kita nggak inget sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Baik. Mestinya apa yang kita perhatikan dari alam raya ini, di dekat kita aja dulu lah, semut, nyamuk gitu. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nyamuk aja yang kecil atau lebih kecil daripada nyamuk gitu. Itu adalah tanda kebesaran Allah. Ya, nyamuk sebegitu kecilnya gitu. Di dalam nyamuk itu ada susunan saraf yang begitu kecil. Di dalam saraf itu mungkin ada kumannya. Gimana Allah cara nyiptainnya itu? Masya Allah. Sekecil itu nyamuk tuh. Itu tanda kebesaran Allah yang kita berpaling daripadanya. Maka dari itu sering-seringlah mengingat Allah dalam setiap keadaan. Adapun kalimat-kalimatnya itu adalah untuk mengantarkan kita ingat kepada Allah. Apapun kalimatnya, mau astagfirullah, astagfirullah, atau salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu pengantar untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut ke ayat ke mana? 47. 47. Masih ada waktu ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, anfiku, infakanlah oleh kalian semua, mimma razaqakumullah, sebahagian, jangan semua, sebahagian dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Apa yang Allah rizkikan kepada kita? Harta benda. Kan bentuk rizki banyak ya. Mungkin uang,
Uang bisa kita infakkan sebahagian aja. Mungkin gak punya uang, makanan kita dikasih sama Allah. Makanan yang kita peroleh infakkanlah sedikit, kasih orang lain sedikit, jangan semuanya. Mungkin rezeki kita itu berupa pakaian, kebanyakan pakaian di lemari gitu, kasih orang 1-2 lembar baju. Mungkin rezeki kita nggak duit, nggak pakaian, tapi rezeki kita sehat, kasih, infakkan kesehatan kita untuk manfaat buat orang banyak. Bantuin RT ketika lagi kerja bakti kan gitu ya. Itu merupakan bentuk infak dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Sedikit aja, jangan terlalu dari pagi sampai sore kita kerja bakti gitu kan, nggak usah. Dari jam 8 lah sampai jam 10 cukup. Itu. Anfiku mimma razaqakumullah. Infakkanlah sebahagian kecil dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Respon orang yang beriman, ya langsung dia, ayo kita sedekah subuh. Kalau ada duitnya sedekah subuh. Kalau nggak ada, ya mungkin kita sedekah yang lainnya. Kan gitu ya. Kalau orang beriman langsung gitu. Tapi kalau orang kafir, qalal ladzina kafaru lil ladzina amanu. Berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Apa kata orang kafir? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah kami harus memberikan makan kepada orang yang jika Allah berkehendak, Allah pun mampu memberikan makan kepadanya? Ada orang lagi kelaparan, kemudian kita minta, yuk siapa yang mau infak yuk. Terus orang kaya dan kafir berkata, masa kami harus memberikan makan? Padahal orang yang lagi kelaparan itu kalau Allah berkehendak dia bisa ngasih makan sama orang yang kelaparan. Itu orang kafir tuh kayak gitu tuh. Ya. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah kami harus memberikan makan kepada orang yang jika Allah berkehendak Allah pun mampu memberikan makan kepada orang itu? Langsung aja Allah ngasih makan. Kenapa harus melalui saya? Lu kaya dari mana gitu kan? Kan gitu. Ya kaya saya dari usaha sendiri. Usaha dari mana? Misalkan jualan ban bekas. Sehat kan? Sehat dari siapa? Ya olahraga gitu. Terus diruntut itu semuanya dari Allah sebetulnya. Dia sehat bisa kerja dari Allah. Kemudian dia punya ide usaha pun dari Allah. Kan gitu. Kemudian orang ada yang mau beli ke tokonya, dia pun ya Allah yang menggiring dia supaya beli ke toko, ya kan gitu. Semuanya dari Allah. Allah coba dia dengan kekayaan, coba dia mau menginfakkan tidak apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi jangan kita seperti orang kafir. Kalau orang kafir udah pasti kayak gitu tuh jawabannya. Kan Allah bisa ngasih langsung kepada orang itu. Kenapa harus melalui saya? Tuh. Hati-hati tuh. Pola pikir orang-orang kafir seperti itu. In antum illa fi dhalalim mubin. Sungguh kalian itu tidaklah kalian itu melainkan ada dalam kesesatan yang nyata. Ini bisa dikatakan oleh orang kafir yang nggak mau berinfak. Jadi orang kafir ini berkata sama orang yang beriman, kan kata orang beriman, infakkanlah sebagian harta kalian. Kata orang kafir ini, wah, Anda ini benar-benar tolol, misalkan kata orang kafir. Allah kan maha kuasa, bisa aja Allah memberikan bantuan langsung kepada orang tersebut. Kenapa harus melalui saya? Kalian benar-benar bodoh gitu misalnya. Itu perkataan orang kafir bisa, atau perkataan orang-orang yang beriman, atau perkataan Allah sendiri. Yaitu tadi logikanya. Dia punya usaha dimampukan oleh siapa? Dia punya ide usaha dimampukan oleh siapa? Ide itu datangnya dari mana? Kemudian dia sehat, sehatnya dari siapa? Nah itu.
runtutan-runtutan logika seperti itu, maka kata Allah, in antum illa fi dhalalim mubin. Tidaklah kalian semua, hai orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya, kecuali berada dalam kesesatan yang nyata. Akhirnya itu saja Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita punya umur untuk membahas lebih lanjut daripada surat Yasin. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, Pak. Terkait dengan dosa kecil tadi ya, yang sering kita alami itu kan tadi sekecil tusuk gigi yang ngambil dari tetangga, buka bambu, itu memang dosa kecil. Padahal yang kami alami hari itu lebih dari itu. Terus untuk mensiasati dosa itu supaya Allah ampuni, apakah cukup dengan puasa Asyura? Ya, Asyura kan karena sebelum setahun dan sudah tahun ya, sama puasa Arafah. Apakah cukup itu aja? Gimana? Baik. Puasa Arafah dan puasa Asyura bisa menghapus dosa setahun yang lalu atau setahun yang akan datang. Itu adalah dosa kecil yang kaitannya sama Allah. Adapun dosa kecil yang kaitannya sama manusia, kita bisa islah. Kita bisa islah. Sama-sama salaman. Mohon maaf apabila saya mengambil hakmu yang tidak saya sengaja, mohon dihalalkan. Itu. Makanya fungsinya salaman kan itu ya. Pokoknya artinya gini hadisnya nih. Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian mereka bersalaman kecuali dosa dari keduanya diampuni oleh Allah sebelum mereka berpisah. Itu dosa antar sesama. Ya mungkin tadi yang nggak sengaja keambil oleh kita haknya, yang harusnya makanan buat dia tahu malah kita makan, misalkan pas Jumatan tuh, pas malam Jumat kan suka ada tahu isi gitu kan atau combro gitu atau bakwan, nggak sengaja kita makan padahal jatahnya dia gitu. Itu istilahnya di sana kita ya, pentingnya salaman gitu ya, saling mengislahkan lah. Enak kalau kita minta maaf kalau orangnya orang yang kita kenal. Coba kita buat salah sama orang yang nggak kita kenal, mau ngejar kemana tuh orang? Benar gak Pak? Makanya hati-hati di sini. Hati-hati, akhlak kita harus baik, harus bagus, harus menjaga dari apa kesalahan-kesalahan yang mungkin nggak sengaja kita perbuat. Tuh. Terus gimana itu tadi dosa-dosa kecil yang sudah terlanjur kita lakukan, gitu kan? Lakukanlah kebaikan kan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu dan berbuat baiklah. Sekiranya kita pernah tidak berbuat baik kepada orang itu, berbuat baik sekarang kepada orang itu. Saya pernah tidak berbuat baik sama Pak Maskuri, tapi saya sadar kesalahan saya. Cara untuk taubatnya adalah saya berbuat baik kepada Pak Maskuri. Dengan seperti itu maka perbuatan-perbuatan kita sebelumnya yang tidak baik itu dihapus, tamhuha, bersih lagi. Nah gitu, bebas, impas ya, gitu ya. Nah gitu, makanya kalau kita bermasyarakat itu benar-benar harus hati-hati dari kata-kata kita, dari tindakan kita, seperti itu. Itu mungkin Pak Muhammadun, Pak Ustaz Muhammadun. Ada lagi, satu lagi sebelum kita tutup? Saya sedikit Pak Ustaz. Ya. Ini tadi kata Pak Ustaz bahwa dosa di muka bumi ini memang kenyataannya ada. Saya punya pengalaman pribadi. Pada suatu saat kami meminta biasa sumbangan untuk mau takziah ke salah satu teman kita yang sakit gitu. Ini salah seorang teman saya ini mengatakan, ini sedekah melulu katanya. Kapan kita sedekah? Apa kita dapat kalau begitu?
Apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi besoknya peristiwa itu kenyataannya gerak jalan ceritanya. Begitu di jalan dia roboh, jatuh. Setelah itu tidur di rumah sakit selama 3 bulan. Apakah itu memang dosa seperti itu, Pak Ustaz? Ya. Yang kedua, ada juga mengatakan bahwa memang rezeki itu sudah kamu lihat, udah pernah ke akhirat, kata begitu. Dia ini seorang usaha sedang naik, sedang berkembang. Tidak ada 1 bulan kemudian dia mendapatkan musibah, punya utang sekian, besoknya jual mobil, selesai. Ini luar biasa saya bilang itu. Nah, ini mungkin dosa yang diceritakan Pak Ustaz. Peristiwanya apa yang dia katakan itu tidak percaya kepada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saya rasa seperti Pak Ustaz. Ya, betul. Nah, itu kira-kira cerita yang nyata dari saya. Masih ada lagi peristiwanya. Jadi kejadiannya ini memang nyata. Saya hanya berkata dalam hati, ya ini memang kenyataannya dosa. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Apa yang diceritakan Pak Ustaz tadi, memang dosa di muka bumi ini ada apabila kita berbuat salah dan tidak percaya dengan adanya Tuhan kita atau rezeki yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, Bos. Ya, jazakallahu khairan. Ya, jelas itu ya. Itu tadi merupakan tambahan dari ayat yang kita kaji tadi, ayat 4 berapa tadi? 45, 46, 47. Pokoknya ingat aja tuh ayat itu. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladzina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Semua dosa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Minimal hati kita tidak tenang, gundah gulana, keraguan, bingung gitu. Ya, itu saja Bapak-bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.